Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thayyib. Lagi kita ujian ya? Malah kasih kisi-kisi. Ada mau di anak ngasih soalnya masih sekitar masalah asma. Ya. Sifat belum ya, asma aja. Iya. Sifat enggak ada sifat. Asma aja. Tapi baca dari muqaddimah. Ya. Apa? Sudah tidak? Apa? Kaidah 4. Tahu aja. Pokoknya muqaddimah masuk ya. Muqaddimah masuk. Terus ada dalil ya. Hafal dalil juga. Hafal dalil. Dalil ya, ini betul. Ya. Jadi ada dalilnya Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang banyak. Ya. Bersamaan Allah itu hanya satu, zatnya satu. Apa dalilnya? Kan kita udah belajar. Asma Allah Ta'ala a'lam wa awsaf, ya kan? A'lam bi'tibar apa? Sebuah alam basyarah. Enggak apa itu? Yang alam wa awsaf. Apa? Soal 5 soal. Di asma Allah ini kan sinonim semuanya. Nama Allah Al-Aziz, As-Sami, Al-Basir, semuanya sama, sinonim menuju ke Allah. Ya. Terus awsaf, bahwasannya nama Allah itu beda-beda maknanya. Al-Aziz tidak sama dengan As-Sami, As-Sami tidak sama dengan Al-Khabir, ya kan? Nah, sekarang nanti ada soal sebutkan dalil, ya. Atau apakah dalil yang mana Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang banyak, bersamaan Allah itu hanya satu. Ya, nanti ada dalil. Nah, terus kisi-kisi. Ya. Terus ya, pokoknya itu aja nah itu aja. Nah, 2 aja. Pokoknya masih pembahasan asma. Ya, masih pembahasan asma. Ya. Baru masuk ke sifat. Nanti di akhir masuk ke sifat. Kapan ujiannya? Ujian akhir nanti. Bulan 2 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Tempat apa? Oh enggak. Apa? Nah, kenapa? Loh, justru ini mudahkan. Anak kasih kisi-kisi, mudahkan kan? Nah, kalau itu dia man ghasyya falaysa minna. Ya kan? Apa? Praktek. Praktek yang mana praktek? Dah? Belajar kita? Belajar?
Sekian. Soal kaidah ketiga. Uzkur al-qaidah tsalitsah fi sifatillah ta'ala. Kaidah ketiga. Uzkur al-qaidah tsalitsah. Enggak tahu. Caplan. Kaidah ketiga. Nabil. Apa kaidah ketiga? Iya apa? Enggak, sebutkan. Uzkur al-qaidah tsalitsah. Surya. Kaidah 3. Hah? Apa, Torik? Kaidah ketiga. Kan. Fajrin. Fazli. Ismail. Tarjim. 2. Subutiyah dan salbiyah. Apa itu subutiyah? Adik? Hah? Tetap. Yang lengkap, benar? Subutiyah. Apa Gadir? Apa-apa yang ditetapkan Allah pada dirinya dan seluruhnya adalah sifat yang sempurna, tidak ada aib dari sisi manapun. Masya Allah. Subutiyah. Lawannya apa itu? Lawannya? Lawan subutiyah? Apa? Salbiyah. Salbiyah bermakna manfiyah. Ya, penafian, enggak ada. Apa? Penafian. Tidak ada penafian. Pen. Sekarang anak ngasih soal, ya. Katanya kan sifatillah tanqasimu ila qismain. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi 2. Ya, pembagian ini apa dalilnya? Hah? Anissa. Enggak, bagian ini dari mana dalilnya? Ya. Dari literasi ayat Al-Quran. Oh, Masya Allah. Oh, ini saya tadi baru bilang. Maaf, dari Paham ya? Kalau pembagian tauhid ada uluhiyah, rububiyah, asma sifat, kok bisa ada itu? Ya. Itu ceritanya gimana? Kok ada pembagian asma sifat? Sifat Allah ada 2. Gimana ceritanya? Karena ada mutlak. Ya. Ada sejarahnya. Enggak. Kok bisa ulama membuat kaidah ini? Apa? Ya, dulu ya, baik zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu mereka nggak ada membagi-bagikan asma wa sifat, nggak ada. Kemudian muncullah orang-orang dari Ahlul Kalam, dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya. Mereka membuat kaidah-kaidah baru dalam masalah asma wa sifat, ya. Mereka bikin nama al-wujud, apalagi hidam, baqah, ya itu. Nah, maka ulama-ulama membuat kaidah seperti ini, ya. Itulah sejarahnya kenapa ada pembagian asma wa sifat, ya. Dia ada subutiyah dan salbiyah.
salbiyah bermakna manfiyah. Ya. Apa akar katanya manfiyah? Nafa. Kalau thubutiyah? Sabata. Sabata tetap. Sabata tetap. Nafa penafian ada. Kemarin kita udah bahas thubutiyah ya. Sekarang kita baca salbiyah, manfiyah. Baca Iqra. Wahyu. Ya. Baik, nah tulis ya artinya ya. Sifat salbiyah ya. Sifat salbiyah tulis kalau tahu. Ya Rasidi tulis. Roman. Tulis. Roman. Tulis. Ya. Salbiyah sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah dari dirinya. Ya. Ya. Manafa Allah subhanahu wa an nafsi. Sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah pada dirinya. Ya. Sama aja untuk dirinya pada dirinya. Sifat-sifat Allah yang Allah nafikan untuk dirinya. Sifat-sifat yang Allah nafikan untuk dirinya. Ya, kalau tadi thubutiyah yang Allah tetapkan pada dirinya. Ya. Contohnya apa? Wa huwas samiul basir, wa huwal hakimul khabir. Ya, wa huwal ghafurur rahim. Nah, banyak. Sekarang lawannya salbiyah atau manfiyah. Sifat-sifat yang Allah nafikan untuk dirinya. Ya, udah? Fi kitabihi aw ala lisani rasulihi, baik dalam kitabnya atau melalui hadis lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Melalui hadis ya, baik di kitabnya maupun di hadis. Udah? Wa kulluha sifatun naqas fi haqqihi. Yang mana seluruhnya itu adalah sifat kurang, naqas, kurang, cacat. Yang mana? Yang mana seluruhnya adalah sifat naqas, cacat. Ya. Cacat. Ya, sifatnya cacat. Yang kurang. Di sini Syekh Shalih Utsaimin memberikan contoh apa saja. Ya, kal mauti wan naum wal jahl wan nisyan wal ajz wat ta'ab. Seperti kal maut, kematian. Kal maut seperti kematian, mati. Itu sifat cacat. Apa? Seperti kal maut, seperti kematian. Ya. Wan naum, tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya Allah enggak pernah tidur. Ya. Wal jahl, kebodohan. Wan nisyan, lupa. Wal ajz, lemah. Masyaallah. Wat ta'ab, capek. Masyaallah. Ya. Inilah sifat-sifat salbiyah, ya, manfiyah yang Allah nafikan ini pada dirinya. Kalau mau
kal maut. Contohnya wa tawakkal al hayy alladzi apa? Wa tawakkal al hayy alladzi la yamut. Betul. Wa tawakkal al hayy alladzi la yamut. Ya. Lupa. Wan naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, sama. Wal jahl apa sebenarnya? Jahl. Jahl. Hah? Bodoh apa bodoh? Wal ajaz apa? Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya, wa ta'ab wa ma massana min lughub. Nah, itu dia. Jadi Allah nafikan pada dirinya. Hah? Ya. Kemudian ya, fayajibu nafyuha anillahi ta'ala. Maka wajib menafikannya untuk diri Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita wajib menafikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Udah? Ma'a itsbati diddiha ala wajhil akmal, yaitu bersamaan menetapkan lawannya. Ya. Jadi kita nggak hanya menafikan sifatnya aja, misalnya sifat maut, ya. Wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut. Kita nggak hanya menafikan sifat maut aja, tapi kita harus mengibaratkan lawannya. Apa lawannya? Hai. Nah, itu dia. Kita harus menentukan lawannya, diddiha. Paham di sini? Paham. Hah? Capra. Kalau nggak apa? Oh, lawannya? Iya, hai juga, hai. Hai juga lawannya. Iya. Nah. Kan lawannya. Ya. Dah? Ya. Lianna ma nafahu Allah Ta'ala an nafsihi fal muradu bihi bayanu intifaihi di thubuti kamali diddihi, ya. La limujarradin nafihi lianna nafya laysa bikamal illa yatadammanu ma yadullu 'ala al-kamal. Ya. Jadi kata dia ya, kata beliau, karena apa yang dinafikan kepada yang tidak layak, itu tidak cukup, ya, itu tidak cukup. Ya. Ya, nggak cukup. Kalau kita hanya menafikan saja nggak cukup, ya Nabi, kan? Ya. Jadi tidak sekedar menafikan saja. Lanjut lagi. Jadi tidak hanya sekedar menafikan saja. Sebab jadi tidak hanya sekedar menafikan saja. Ya. Sebab penafian
tidak akan menjadi sempurna kecuali jika mengandung sesuatu yang menunjukkan kesempurnaan. Oh iya, apa? Ya tadi ini ya. Jadi kita tidak hanya sekedar menafikan saja, sebab penafian tidak akan menjadi sempurna. Ya, penafian tidak akan menjadi sempurna. Dah? Ya. Kecuali jika mengandung sesuatu yang menunjukkan kesempurnaan. Ya. Ya. Misalnya gini, di sana karena bilang ini dinding. Ya. Jidar. Belet ya. Emang di bahasa susah. Namanya asma sifat. Belet ya. Jelaskan. Bayin. Ya. Misalnya gini, contohnya gini, Nabil, anak bilang dinding ini jelek, ya. Dinding ini catnya nggak bagus, ya. Jadi anak nafikan sifat bagus dari dia, nggak ada. Tapi apakah menunjukkan kesempurnaan dia? Ya kan? Oh gini. Misalnya ini dindingnya Anda bilang bagus lah, nggak rusak, ya, nggak rusak. Catnya bagus, nggak luntur, ya. Anda bilang, oh dindingnya bagus nih. Tapi apakah menunjukkan kesempurnaan dinding ini? Iya kan? Nah, gitu masalahnya. Nah, paham ya? Jadi yang belet. Di sana Anda bilang ya. Gadif. Ya. Anak bilang. Aku bagus deh. Bisa. Ya, anak bilang dia giginya bagus. Ya. Gigi bagus ada di capai. Oh enggak, anak bilang dia punya selipit dulu sini. Tapi apakah dalam satu puji itu menunjukkan kesempurnaan dia? Enggak kan? Nah gitu juga. Kita nggak hanya sekedar menafikan Allah itu nggak mati, Allah itu nggak tidur, Allah nggak bodoh. Tapi kita harus juga bersamaan menetapkan lawannya. Itu dia, itu yang diinginkan. Ya, karena kalau hanya sekedar penafian saja, itu bukan maksud dari tujuan ini. Paham sih? Nah, dan itu. Paham? Kue apa yuk? Nah sekarang di sini saya memberikan contoh pakai dalil ya. Misal dalik qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Zat yang Maha Hidup alladzi la yamut, yang tidak pernah mati. Apa? Apa? Kode. Konek. Enggak, yang tadi konek enggak masalah dinding tadi. Apa? Syariat. Saya enggak usah. Nanti makin bingung nanti. Tadi aja dia bingung kan masalah jida. Pakai bukunya bingung. Pada saya bingung.
Intinya gini. Kita nggak hanya menafikan sifatnya aja, ya. Misalnya Allah itu menafikan sifat mati, sifat naum, sifat jahil, sifat ta'af. Kita nafikan itu. Tapi yang diinginkan sama Allah, kita nggak hanya sekedar menafikan saja, enggak. Kita harus menetapkan lawannya. Gitu. Allah tidak gitu. Kan tadi ada menjelaskan ma'ithbatis diha bersamaan dengan mengithbatkan lawannya. Sampai ke sini. Berarti kayak Allah tidak tidur. Apa? Contohnya kan Iya. gimana? Ya kan, Anda bilang karena kalau hanya kita menafikan sifatnya saja, ya kan, Torik. Kalau kita hanya menafikan sifatnya saja, ya itu tidak menunjukkan kesempurnaan zat itu. Betul nggak? Iya. Kalau kita hanya sekedar menafikan saja, itu nggak menunjukkan kesempurnaan zat itu, enggak. Iya, Allah jadi. Jadi bagus ya. Oh gitu. Menafikan. Yang mana sudah? Ya, oke. Dah, begitu aja. Lewat. Musuh dia. Kita Apa? Nggak tahu Anda. Ya. Apa? Santai aja ya. Jadi istilahnya fanafal maut anhu yatadammanu kamal hayati. Maka Allah menafikan kematian, ya, yatadammanu kamal hayati. Yang mana itu mengandung kesempurnaan kehidupannya. Ya, kamal hayatihi. Kesempurnaan kehidupannya. Ya. Allah menafikan sifat maut. Fanafal maut anhu yatadammanu kamal hayatihi. Itulah dia. Iya. Mithal akhar qauluhu ta'ala, contoh yang lain, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun, ya. Maka nafal dzul anhu yatadammanu kamal adlihi. Allah menafikan sifat zalim, ya. Yatadammanu kamal hayati, yang mana itu mengandung kesempurnaan adilnya, ya, keadilannya. Jadi kita nggak hanya menafikan sifat zalim aja, enggak. Allah nggak zalim, nah, masih itu enggak. Tapi kita harus mengibatkan sifat adilnya Allah. Semuanya gitu, seluruhnya. Nah, paham ya? Nah, selesai kita kaidah ke-3. Sifat tubutiyah dan salbiyah atau manfiyah. Istirahat. Sekarang soal. Ya dah, ini jawab santai aja ya. Soal. Apa asal, ya, mal aslu fi sifatillahi ta'ala? Apa asal pada kaidah sifat Allah Ta'ala? Santai aja. Asalnya, kebanyakannya pada kaidah sifat Allah Ta'ala. Tubutiyah apa salbiyah? Tubutiyah apa manfiyah? Tubutiyah. Kebanyakannya tubutiyah. Contohnya apa? Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illallah al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Ya. Adapun salbiyah, manfiyah itu sedikit, ya, sedikit. Coba, ya, sedikit kan? Kebanyakan subutiyah. Gitu. Nah, jadi sifat salbiyah maupun sifat subutiyah itu ala nahwain, ya. Allah terangkan dalam Al-Quran dengan dua cara. Pertama dengan cara mujmal, yang kedua dengan cara
mufassal. Mujmal itu global dia. Global. Coba Fazli. Oh enggak, gantian, Arya. Ya. Coba contohin sifat thubutiyah tapi yang mujmal, yang global. Yang global. Contoh dalil apa? Ayo. Enggak. Mujmal, global. Nyerah? Nyerah. Contohnya walillahil asmaul husna, global. Allah memiliki asmaul husna, global. Ya, ada walahul masalul a'la. Ya, satu lagi walahul masalul a'la, dan Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Tapi kalau yang mufassal yang dia detail, contohnya tadi wallahul ladzi la ilaha al malikul quddus salamul mu'minun, detail dia. Ya, paham? Nah, begitu juga dengan sifat salbiyah atau manfiyah, dengan dua cara juga. Pertama mujmal, kemudian mufassal. Contohnya mujmal, salbiyah yang mujmal, ya, salbiyah yang mujmal apa contohnya? Itu kan jelas, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jelas itu. Gampang. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ada orang sebutkan sifat tertentu situ? Enggak ada kan? Enggak ada. Itu global. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, contohnya mufassal banyak. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid wa la yadhlimu rabbuka ahada. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ah. Ya. Apa? Susah. Itu ada hadir. Jangan. Biasa kami di Syekh Muhammad Samiul Basir. Apa ya? Lupa. Cari aja. Dah. Emang boleh makan? Kok makan? Makan kuat. Sana aja. Asli sama akil loh. Kasih juga nggak kasih. Lempar nggak bisa sampahnya. Iya, sampahnya saya bajunya. Oke, ada sopannya. Iya, sekian. Antum makan. Ya, antum makan. Makan antum. Bagi. Biar langsung keluar. Nah, biar langsung keluar. Antum dua ya, dua. Enggak ada. Dia aja, sekian aja. Mana dia? Mana dia? Mujmal mufassal. Nah. Jadi kebanyakannya thubutiyah, ya, daripada salbiyah. Nah, tapi Allah mengatakan, ya, sifat salbiyah pada Al-Quran hanya untuk beberapa tujuan. Ya, apa saja ini ada di sini. Yaitu di Al-Qaidatu Rabi'ah. Ya. Susah. Enggak susah. Susah loh.
Jadi terjemahkan al-qaidatul rabi'ah. Sambung. Ini dikit aja. Sifatul thubutiyah, sifatul madah wa kamal. Sifat thubutiyah adalah sifat madah, pujian dan kesempurnaan. Ya. Sifat thubutiyah adalah sifat pujian dan kesempurnaan. Ya, fakullama kathurat ya wa tanawwa'at dalalatuha dhahara min kamal mawsuf biha wa huwa akthar. Ma huwa akthar? Ya. Ya. Oleh karena itu ya, maka semakin banyak lagi yang nampak dari kesempurnaan zat pemilik sifat-sifat itu. Ya, udahlah nggak usah. Nah, langsung aja ke sini ya. Langsung yang ini. Walihada kanat sifatul thubutiyah allati akhbara Allah biha an nafsi aktar bikatsir min as-sifat as-salbiyah kama huwa ma'lum. Ya, tahu kan? Kita loncat ke situ aja, yang bawahnya lagi dikit. Ya. Walihada. Ya. Ya, ini oleh karena itu sifat thubutiyah yang diberitakan oleh Allah ya jauh lebih banyak daripada salbiyah. Oleh karena itu sifat thubutiyah yang diberitakan oleh Allah itu jauh lebih banyak daripada salbiyah. Udah? Siapa itu Salsabila? Ayo. Dengar nih. Apa Wahyu? Nah, di amma sifatus salbiyah falam tudkar ghaliban illa fil ahwalit taliyah. Adapun sifat salbiyah maka ia tidak disebutkan ya. Adapun sifat salbiyah maka ia tidak disebutkan ya kecuali pada beberapa keadaan. Ya. Caprakil. Sekian. Ya. Adapun sifat salbiyah tidak disebutkan kecuali dengan beberapa keadaan. Ya. Tadi apa? Titik dua tadi ya. Ada. Oke. Keadaan. Kecuali dengan beberapa keadaan. Yang pertama, al-ula bayan umum kamalihi kama fi qaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang pertama menerangkan kesempurnaan Allah. Ya. Dalilnya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Coba antum lihat. Allah enggak menentukan sifat salbiyahnya. Enggak ada sifat salbiyah di situ. Enggak ada kan? Ya. Bayan umum kamali menerangkan kesempurnaan Allah. Bahwasannya tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan Allah. Nah, itulah menunjukkan kesempurnaan Allah. Ya. Tanpa Allah sebutkan sifat salbiyahnya kan. Ya, paham di sini? Yang kedua,
kullu ma da'ahu fi haqqil kadhibun kama fi qouli ta'ala an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Yang kedua, dikarenakan untuk menolak apa yang dinisbatkan oleh orang-orang kafir terhadap Allah. Ya, menolak apa yang dinisbatkan oleh orang-orang kafir kepada Allah. Ya. Dalilnya anda'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Ya. Seperti ini orang-orang Nasrani, ya. Anda'u lirrahmani walada. Mereka ya mengatakan Allah itu punya anak. Anda'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Dan tidak layak bagi Allah itu mempunyai anak. Ya. Misal biar. Ya. Pertama tadi untuk menerangkan kesempurnaan Allah, yang kedua untuk membantah orang-orang kafir, ya, membantah orang-orang kafir, yang ketiga dafa tawahum naqas min kamalihi fima yata'allaq bihadzal amr muayyan kama fi qouli ta'ala wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin wa qawluhu wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Apa? Dafu ya. Menjaga, ya. Dafu bisa membayar, membela, menjaga, dafa'an. Tapi tergantung, ya. Di sini dia menjaga lah. Menjaga agar tidak terjadi suatu anggapan adanya kekurangan dalam kesempurnaan Allah. Menjaga agar tidak terjadi suatu anggapan ya adanya kekurangan pada kesempurnaan Allah. Ya. Menjaga agar tidak terjadinya sebuah anggapan adanya kekurangan pada kesempurnaan Allah. Dalilnya wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi itu dengan main-main. Serius. Nah, yang kedua, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya dalam 6 hari, ya, fi sittati ayyam. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak capek sedikit pun, ya. Wa ma massana min lughub. Nah, selesai ya? Udah. Subhanallah, alhamdulillah. Astagfirullah wa atubu ilaik.